Biasanya manusia itu seperti ini, yin yang sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam dirinya. Yang ini kalau kita sentuh terus ini membesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Ya teman-teman semua, dalam kesempatan kali ini saya mau membahas tema judulnya Belief. Kebaca nggak deh? Belief dibalik komitmen. Ya. Belief dibalik komitmen. Belief itu keyakinan, ya. Ngomong-ngomong, kadang ada orang yang keliru nulisnya begini, ya. Nggak salah, cuman kata belief itu kata kerja, ya, bukan kata benda. Kalau belief dalam artian kata benda itu pakainya belief, ya. Kalau I believe you, nah ini kayak gini. Orang sering ketukar-tukar. Baik, teman-teman semua, komitmen adalah sebuah janji yang disepakati oleh diri sendiri, dipatuhi oleh diri sendiri, ya. Yang saya maksud di sini, jadi saya tidak membahas komitmen Anda kepada orang lain. Jadi di sini spesifik untuk diri sendiri. Nah, terus terang menjaga komitmen terhadap diri sendiri itu kalau menurut saya tidak mudah. Karena tidak ada pihak pengawas dari luar yang tahu cuman kita sendiri. Contoh paling gampang sih kalau menurut saya puasa, ya. Puasa itu komitmen terhadap diri sendiri. Oh, kita mau pura diam-diam makan, kita mau minum, kita pura-pura mau terlihat puasa padahal tidak. Itu nggak ada yang tahu. Itu yang saya maksud, sejenis itu. Nah, kenapa kadang kita mudah menabrak komitmen, kadang kita bisa memegang? Kalau menurut saya adalah tergantung belief di balik komitmen, ya. Belief atau keyakinan di balik komitmen ini akan sangat mempengaruhi apakah kita kuat memegang itu. Dan sebagai makhluk yang avoid pain, menjauhi kesengsaraan dan gain pleasure, ingin mencapai sebuah kenikmatan, maka belief pun akan menentukan kita nanti akan melanggar atau meninggalkan itu, sebuah komitmen. Kalau misalnya kita merasa bahwa komitmen ini lebih banyak memberikan satu kenikmatan buat kita, maka kita akan memilih itu, ya. Ada belief-belief di balik itu. Nah, supaya tidak belibet, ya, saya pengen Anda mendengarkan contoh dari saya. Teman-teman, saya sudah sangat lama berkomitmen untuk sebisa mungkin mengurangi produk-produk bajakan, ya. Dalam hal ini adalah penggunaan software aplikasi, ya, sistem operasi di laptop saya. Itu saya awali dengan menggunakan sistem operasi original, sistem aplikasi kayak Microsoft Office original dan sebagainya. Itu dulu. Kemudian saya juga membeli MacBook, Apple MacBook. Di sana memang tradisinya di MacBook kan apa-apa bayar, ya. Sebenarnya kalau Anda beli laptop MacBook, misalnya katakanlah 35 juta gitu, kelihatannya mahal, ya, tapi sebenarnya enggak, karena apa-apa sudah ada, ya. Semua aplikasi itu sudah disiapin di dalamnya, bundling. Nah, orang kadang tergoda membeli bukan Mac itu kan sebenarnya karena murah gitu. Sebetulnya bukan karena murah, karena Anda aplikasi-aplikasinya tuh pakai bajakan. Kalau misalkan Anda pakai CorelDRAW itu, Anda tahu nggak CorelDRAW itu berapa bayarnya sebulan? Cek aja. Jadi karena orang bisa cari yang bajakan di Windows, akhirnya kesannya laptop berbasis Windows itu murah. Padahal kalau sama-sama bayar, itu sama harganya sebetulnya. Oke. Nah, saya pakai Mac, kemudian sampai kemudian beberapa waktu lalu kan saya juga bikin channel untuk khusus entertainment. Saya membutuhkan laptop gaming, saya balik lagi juga menggunakan Windows. Dalam artian akhirnya komputer saya tambah banyak. Saya belilah di situ dan terus terang
lebih mudah menjaga komitmen ketika saya menggunakan laptop Apple MacBook dibandingkan menggunakan Windows, karena tersedia bajakan itu lebih banyak adalah untuk yang Windows. Dan yang kemarin saya hadapi adalah dialog di dalam nih yang terkait dengan komitmen adalah karena misalkan saya memerlukan software untuk screen recorder plus webcam plus voice jadi satu, kira-kira biar simple bagaimana caranya. Ada sih kayak OBS dan sebagainya, tapi saya kurang puas dengan hasil recordingnya. Akhirnya saya cari-cari, dapatlah Wonderscreen ya, Filmora Wonderscreen. Dan saya itu perlu bayar 600 atau 700 ribu, saya lupa. Itu lifetime sih. Ya sudah saya bayar gitu. Walaupun, aduh ini ada yang bajakan sebetulnya, tapi enggak. Kemudian saya juga pakai video editor apa ya yang mirip-mirip dengan iMovie, karena saya biasa pakai iMovie di MacBook. Sementara iMovie hanya spesifik khusus ada di laptop Apple, hanya ada di OS X. Nyari apa? Akhirnya ketemu Movavi. Movavi bayar juga. Oke, yang namanya nggak bajakan ya bayar. Bayar berapa ya? 500 ribu. Nah, game-game yang saya mainkan juga di konten itu juga bukan kebanyakan ya, memang berbayar. Ya berbayar kecuali memang gratis dari Android-nya saya pakai emulator, saya buka di laptop Windows kayak gitu. Nah, yang masih dilema ini yang mau saya ceritakan adalah saya tuh lagi senang untuk melengkapi studio saya dengan perangkat recording yang lebih profesional. Ini saya beli alat kemarin, hari ini mungkin datang. Ya biar nyanyi suaranya lebih bagus, musik direkam terpisah dengan voice dan sebagainya kayak gitu. Dan juga terkait dengan nanti pembuatan video mudah-mudahan lebih berkualitas kan gitu. Nah, di sini salah satu software terbaik adalah Adobe Audition. Nah, Adobe Audition itu bayarnya itu sekitar 300 ribu setiap bulan. Dan itu nggak ada model beli putus gitu loh. Jadi saya bayar tiap bulan. Nah, yang menjadi godaan itu sama karena ada tersedia bajakan. Saya tinggal download, saya bisa bajak itu. Cuman akhirnya saya putuskan nggak dulu. Dan saya menggunakan alternatif lain kayak Audacity dan sebagainya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana saya bisa menjaga komitmen padahal kalau saya install itu nggak ada yang tahu juga. Nggak ada yang tahu bahwa itu bajakan atau tidak. Kan hanya saya yang tahu. Sebetulnya balik lagi ada belief di balik itu. Saya mau cerita bahwa salah satu orang yang mengajari saya tentang menggunakan software yang tidak bajakan ya, yang berbayar adalah guru saya, sahabat saya namanya Pak Prasetya Embrata. Dia bilang, kamu tuh ingin dibayar mahal, tetapi kamu tidak mau membayar orang lain. Kamu ingin orang lain itu mengalirkan rezeki kepada kamu, tapi kamu tidak mau menjadi pengalir rezeki untuk orang lain. Itu nampol banget zaman dulu. Dan akhirnya saya terapkan waktu itu mulai, yaitu ya saya bilang sampai saya beli MacBook dan sebagainya. Udah lama banget. Dan boleh percaya boleh tidak ya teman-teman semua, sejak saya membiasakan menggunakan software-software aplikasi berbayar ya, artinya bukan yang bajakan, yang gratisan, kan ada yang gratisan, ada yang sebenarnya bayar terus kita cari crack-crackannya gitu loh, ya dicurangin supaya bisa terregister, padahal sebetulnya itu adalah ngakalin gitu loh. Nah, ini yang saya maksud gratisan yang curang sebetulnya. Nah, apa yang terjadi ketika saya membiasakan menggunakan aplikasi yang berbayar, sistem operasi yang berbayar dan sebagainya? Perusahaan ya yang biasa mengundang saya itu, katakanlah saya dibayar X rupiah, itu bisa mereka mau membayar saya itu sampai 3,5 kali lipat. Iya, Anda nggak salah, 3,5 kali lipat. Kelihatannya kecil ya, tapi kalau misalkan X-nya ini angka 10 juta, 15 juta, kalau misalkan dikalikan 3,5 kali lipat kan besar. Nah, di situ akhirnya saya jadi mengerti dan saya yang diajarkan oleh Pak Pras itu betul. Jadi kita ini sebetulnya akhirnya
akan diperlakukan oleh semesta sebagaimana kita memperlakukan. Kita tuh nyarinya gratisan, kita ya nanti akan sering dapat gratisan. Tapi kalau kita mau membayar, kita juga akan dibayar gitu loh. Nah ini orang yang kadang belum sadar. Balik ke sini. Nah sekarang apa sih yang membuat saya bisa memegang komitmen itu? Karena ada satu belief saya bahwa ternyata saya itu, kapasitas saya meyakini kapasitas saya dalam menampung rezeki itu juga dipengaruhi, salah satunya adalah saya pakai aplikasi berbayar atau yang bajakan. Nah, sehingga apa? Bawah sadar saya berkata, kalau Rip, kalau kamu pakai yang bajakan, lihat loh nanti penghasilanmu bisa turun. Karena buat apa kamu dikasih penghasilan besar kalau kamu pakai bajakan juga? Kan tidak perlu, karena kamu tidak perlu membayar. Tapi kalau kamu komitmen untuk membayar orang lain, ya, atau menggunakan aplikasi software berbayar, maka semesta punya kepentingan untuk menitipi kamu banyak rezeki, karena kamu bisa jadi jalan untuk mengalirkan rezeki untuk orang lain. Itu belief saya begitu. Ini belief ini yang membuat akhirnya saya bisa memegang komitmen ini, ya, dalam kasus tadi. Walaupun boleh dibilang saya tidak ada yang tahu yang jadi saksi gitu. Nah, tapi kalau belief Anda berbeda, ya belum tentu akan bisa seperti ini. Cuman dari pengalaman saya seperti itu, dan yang dirasakan oleh Pak Prasetya M. Brata juga begitu. Beliau apa-apa bayar gitu. Nah, yang saya mengatakan seperti ini bukan berarti terus terbebas banget ya, karena contohnya MP3 kebanyakan masih download dari internet. Ya mau cari juga gimana? Nyari lagu ini zaman dulu ya adanya cuma download kan, cari CD-nya di mana kan susah. Jadi boleh saya katakan saya berusaha untuk mengurangi ya produk-produk yang bajakan. Karena saya dulu orang komputer, saya utak-atik komputer, saya dulu pernah ngajar di lembaga komputer, kerjaannya yaitu membajak-bajak software, bajak-bajak aplikasi. Sampai sekarang ilmu itu masih ada. Tapi saya sudah lama bertobat, dan memang dulu pun pernah punya janji komitmen juga bahwa suatu saat ketika saya dimampukan, saya akan membeli yang original gitu lah. Tapi ternyata kebalik. Kalau dulu saya janjinya kalau saya dimampukan saya akan beli yang original, ternyata kebalik. Ketika saya membiasakan membeli yang original, saya akan semakin dimampukan. Nah, cuman mindset orang-orang yang finansialnya belum oke akan sulit untuk memahami ini. Makanya mereka ketika sudah dengar angka, wah bayar ya gitu, sudah ngeblok. Itu yang menghalangi kenapa orang bisa mendapatkan rezeki besar sampai kecil. Hanya ini yang bisa saya bagikan dalam kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video iseng reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.